Salam, selamat pagi bersama saya Pendeta Sentang. Apa kabar saudara-saudari kasih Tuhan? Sudah 2 hari saya tidak kirim renungan dengan rekaman ini karena saya ada khotbah di Zoom dalam 2 hari yang kemarin. Hari ini saya mau sampaikan renungan dengan tema jangan pernah menyerah. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah menyerah. Mari kita baca firman Tuhan 2 Tawaret 20 ayat 1, 2, 3, dan 4, dan kita baca ayat 12. Saya akan bacakannya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunium. Ayat kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing, dari Edom menyeberang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni Et Gidid. Ayat ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyeru kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat ke-12, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, tema kita janganlah menyerah. Kita belajar daripada Raja Yosafat ketika dia mendengar ada laskar yang besar melebihi daripada kekuatan dia. Dia tidak kemana-mana, dia mencari Tuhan, mengkumpul semua kaum Yehuda, berpuasa mereka. Dia berkatakan kepada Tuhan di ayat 12, kami tidak mempunyai kekuatan apapun, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, dengan situasi ini, adanya COVID-19, wabah ini atau penyakit ini sangat berbahaya. Maka kita harus tahu cara bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan wabah yang COVID-19 ini. Karena ketika seseorang dikatakan mengenal positif, bukan itu aja menyelesaikan masalah, tetapi dia akan menular kepada keluarganya dan juga kepada lingkungan di mana dia berada. Jadi bisa membuat banyak orang sengsara. Nah, dengan tantangan inilah dan masalah inilah, saudara, ada 2 yang saudara harus perhatikan. Yang pertama, dengan kondisi adanya COVID-19 ini, kalau saudara susah, tidak ada gunanya. Susah itu tidak ada gunanya. Stres, depresi, ketakutan, tidak ada gunanya. Yang saudara harus mengerti, artinya arti hidup yang saudara masih keadaan sehat, diberikan anugerah oleh Tuhan, itu yang saudara harus mengerti, arti hidup sesungguhnya. Saya dengar dari satu dokter, ada pasien dia ketika sembuh, kelihatan sembuh, tetapi dia mengalami apa? Mengalami sesak nafas. Kata dokter bisa sembuh hidup, gagal ginjal, dan juga bisa stroke. Jadi penyakit COVID-19 sangat membahayakan. Jadi saudara, maka kalau kita diberikan sehat, kita harus mengerti. Maka kita sepenuhnya mengerti apa? Mengerti hidup kita diberikan anugerah Tuhan untuk selalu bersandar kepada Kristus. Mata kita harus tertuju kepada Kristus. Jangan susah tidak ada gunanya, gak selesaikan masalah. Yang kedua, kita harus belajar untuk menjadi kuat. Kalau mau belajar menjadi kuat, maka kita harus benar-benar memahami, mengerti
setiap firman Tuhan. Mengikuti apa yang protokol Alkitab yang sudah ajarikan kepada saudara. Mengingatkan kita selalu tentang kebenaran firman Tuhan. Tadi saya katakan, kita tidak cukup untuk mengerti, tapi harus paham dan sadar pentingnya firman Tuhan pada hari ini untuk saudara. Kemudian, mengingat, mereview semua pengajaran-pengajaran Tuhan. Apa pengajaran Tuhan? Yaitu satu, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Jangan kita susah, terus kita mengatakan kita susah. Tetap pegang satu kalimat dari apa yang diajarkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kemudian, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ikut aja apa yang Tuhan mau. Jangan kita berpikir, jangan kita menjimak dengan keadaan situasi, tetapi kita berserah. Saudara, perhatian baik-baik. Apa bedanya berserah dan menyerah? Nah, saudara, kita harus belajar hari ini. Menyerah tidak memiliki daya juang lagi. Sudah menyerah, tidak punya semangat berjuang lagi. Kedua, tidak melakukan apapun. Sudah pasrah, tidak melakukan apapun. Yang ketiga, menerima sebagai suatu nasib. Ya, nasib saya begini, nasib saya sudah begini, mau apa lagi? Ya, keadaan saya sudah habis. Ya, keadaan saya kondisi COVID-19 ini, keadaan ekonomi lagi seperti ini, mau apa lagi? Itu seperti kita menerima nasib. Itu namanya menyerah. Tapi berserah itu berbeda. Berserah itu mempunyai kepercayaan penuh hidup di dalam Kristus. Berserah berarti bukan kita nyerah, kita masih percaya. Yosafat bukan menyerah, tetapi berserah. Dia sepenuh percaya kepada Kristus. Walaupun sesuatu raskal dia tidak mampu untuk menghadapi. Dia katakan, mata kami tertuju kepadamu. Serahkan penuh kepada Tuhan. Di saat ini, saudara-saudari harus sepenuhnya, apapun kondisi saudara saat ini, baik keuangan, baik penyakit, baik tentang kerjaan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, bagaimana caranya kita berserah, bukan menyerah? Sekali lagi, bagaimana caranya kita berserah, bukan menyerah? Pertama, seperti yang dicatat oleh firman Tuhan, 2 Tawarikh 20 ayat yang kedua, saya bacakan ya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu raskal yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni Engedi. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka mendengar sesuatu, tetapi mereka tidak menyerah. Udahlah, nasib kita mau dibunuh-bunuhlah, sudah mati-mati. Tidak. Mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itulah namanya aturan untuk mendengar. Harus punya aturan untuk mendengar perkataan firman Tuhan. Yang kedua, merespon dan bereaksi kepada firman Tuhan itu. Kalau hari ini saudara berespon dan bereaksi di dalam kitab 2 Tawarikh 20 yang saya bacakan ayat 1 sampai 12, saudara baca di rumah. Kita bukan berserah, tapi merespon dan bereaksi. Sehingga kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Cara berserah bukan menyerah, saya katakan. Carilah Tuhan tanpa putus asa. Seperti Raja Yosafat dan kaum Yehudanya. 2 Tawarikh 20 ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu
di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara, saudari kasih Tuhan, itulah cara-cara Yosafat dan kaum Yehuda. Mereka bukan menyerah, tetapi mereka berserah. Nah saudara, mari kita belajar seperti apa yang dialami Raja Yosafat untuk menghadapi raskal yang besar ini. Maka fokus kita pada hari ini, fokus kita hanya kepada Yesus Kristus, bukan kepada masalah. Apapun masalah pada hari ini, jangan kita punya hati pikiran fokus ke sana. Fokus hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Kristus. Berserah kepada Dia semuanya. Karena tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Saya boleh kasih satu pandangan. Entah orang itu pintar atau bodoh, ujung-ujungnya juga akan ke lubang kubur. Entah orang itu kaya atau miskin, ujung-ujungnya akan ke lubang kubur. Entah orang itu sehat atau sakit-sakitan, ujung-ujungnya ke lubang kubur. Entah itu, entah ini, semua ujungnya ke lubang kubur. Maka kita tidak perlu takut. Kristus sudah jamin saudara hidup kekal. Kristus sudah jamin saudara mendapat keselamatan. Maka untuk hidup ini, saudara janganlah kita berfokus kepada masalah. Fokus kepada COVID-19. Fokus kepada keadaan-keadaan situasi sekarang. Mari kita berfokus kepada Tuhan. Merespon dan bereaksi setiap firman Tuhan. Kiranya pada renungan ini bisa memberkati saudara-saudari pada hari ini. Tuhan Yesus berkati bersama saya Pendeta Esentan. Amin.